Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kiranya kasih kemurahan Tuhan melimpah atas kehidupan kita semuanya. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Khawatir. Diambil dari Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan apa yang hendak kamu pakai. Puji Tuhan. Setiap orang tentu mengalami rasa khawatir dalam kehidupannya. Ada kalanya rasa khawatir itu berkembang secara berkelebihan sehingga membuat seseorang itu tertekan dalam kehidupannya. Orang yang khawatir akan masa depannya itu merusak kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu saudara? Karena kekhawatiran itu membuat seseorang tidak dapat menikmati, tidak dapat merasakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Bahkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan pun seakan tertutup oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, oleh kegelisahan kita. Tetapi khawatir itu lawan dari iman. Ketika kita mulai aktifkan iman kita, maka kekhawatiran itu akan hilang dalam hidup kita. Apa bedanya Bapak Ibu saudara ketika kita berjalan dengan mata dan dengan iman? Berjalan dengan mata itu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan, hikmat kita, kejelian mata kita melihat. Tetapi ketika kita berjalan dengan iman, itu berarti kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Kekhawatiran itu sering datang karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani kita daripada kita menggunakan mata iman kita. Memang apa yang kita lihat di dalam dunia ini semuanya tidak bertambah jadi baik, sehingga membuat kekhawatiran itu menjadi wajar dalam hidup kita. Tetapi justru di ayat yang kita sudah baca, Tuhan Yesus itu sangat realistis sekali. Ia tahu banyak orang khawatir tentang apa yang dimakan, tentang apa yang akan dipakai, tentang masa depan mereka. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh khawatir. Kita pakai iman kita. Kita melihat jelas bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu akan memenuhi segala keperluan kita. Di ayat yang ke-27, Matius 6 ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita bahwa kekhawatiran itu tidak bisa menolong kita keluar dari masalah kita. Kekhawatiran itu sepertinya saya bayangkan seperti kursi goyang, kita ada duduk di sana, kemudian kita seperti mengerjakan sesuatu dan kita tidak kemana-mana, sia-sia, tidak ada gunanya. Malah kekhawatiran kita itu bisa melumpuhkan kita, Bapak Ibu saudara, membuat kita semakin tenggelam, bahkan sampai pada satu titik kita meragukan kuasa Tuhan. Di ayat yang ke-30, jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan justru mengingatkan setiap kita di ayat ini bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sangat care dengan kita. Dia sangat peduli dengan hidup kita. Dia memperhatikan kita jauh melampaui kepeduliannya atas ciptaannya yang lain. Oleh karena itu, karena Dia peduli dengan hidup kita, kita tidak perlu khawatir lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Khawatir itu bukan satu perasaan Bapak Ibu saudara, tetapi satu pilihan kita. Ketika kita memilih dikuasai oleh kekhawatiran, maka iman kita akan menjadi lemah. Ada hal yang menolong kita untuk kita keluar dari kekhawatiran-kekhawatiran kita.
yaitu kita mau aktifkan iman kita. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan dan menelantarkan anak-anaknya. Allah telah berfirman di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima bagian B. Di sana dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Ketika ini ada di hati kita, maka kekhawatiran itu hilang dalam hidup kita. Yang kedua, kita memiliki pikiran yang baik terhadap semua keadaan, situasi yang sedang kita alami. Kita bisa berdamai dengan keadaan kita. Mungkin ada masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kita memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif. Yakinlah bahwa di balik semua kejadian dalam hidup kita, Allah sanggup bekerja untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada setiap kita di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, isi pikiran kita, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang kudus, pikirkanlah semuanya itu. Ketika ini kita pikirkan dalam hidup kita, maka kebaikan Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33, saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Kenapa kita mesti mencari Tuhan? Karena itu adalah wujud dari pengakuan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Pertolongan dari Tuhan itu hendaknya jadi tujuan utama kita ketika kita memerlukan bantuan dalam apapun yang kita hadapi, yang kita alami. Hanya Allah yang menjadi sumber pertolongan kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Seperti yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika mata kita memandang dan tidak mampu untuk melihat ke depan karena ada gunung-gunung persoalan di depan kita, ada gunung-gunung permasalahan di depan kita. Tetapi ketika kita arahkan mata kita kepada Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa pencipta langit dan bumi, maka pertolongan itu datang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sanggup, Bapak Ibu Saudara, memberikan pertambahan di tengah krisis sekalipun. Kita adalah umatnya. Jangan berkecil hati, jangan khawatir. Dia sanggup memenuhi kebutuhan dan keperluan kita. Aktifkan iman kita. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan pasti sanggup memenuhi kebutuhan umatnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sini kita belajar untuk kita percaya kepada Dia di dalam segala sesuatu. Janji Allah di Matius 6 ayat 33 ini, janji Allah bagi kita. Ketika kita cari Allah lebih dulu, minta pertolongan kepada Dia, bergantung kepada Dia. Jadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan itu yang terutama dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kehendak kita, dalam kehidupan kita.
kita persilahkan Tuhan itu bertahta dalam kehidupan kita, menjadi yang terutama, maka Dia akan memelihara kita jauh lebih baik dibandingkan usaha saudara dan saya untuk menjaga, memelihara kehidupan kita. Ada banyak hal memang Bapak Ibu Saudara yang mencuatkan kekhawatiran kita saat-saat ini. Ada wabah penyakit, ada krisis keuangan, krisis ekonomi, ada masalah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tapi jangan sampai semuanya itu membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, setiap persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, membuat kita semakin dekat dengan Dia. Kiranya pagi hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kita. Tuhan membaharui iman percaya kita, membaharui pengharapan kita, serta memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami kembali mengaktifkan iman kami ketika kami menghadapi kekhawatiran dalam kehidupan kami akan segala sesuatu. Tuhan ampuni kami kalau kami masih dikuasai oleh kekhawatiran Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau. Kami memiliki keyakinan bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di segala situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, dan kami percaya Engkau sanggup memelihara kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, khususnya para pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden serta jajarannya yang ada. Mereka yang mengambil keputusan Tuhan, Engkau beri hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan dengan baik dan benar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati juga para medis, dokter, para perawat yang ada, semuanya yang ada di garda depan Tuhan, yang akan menangani wabah ini. Tuhan berkati mereka, berikan stamina yang kuat, memberikan kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua alat-alat yang dipakai di dalam kesehatan juga Tuhan urapi, sehingga menjadi sarana kesembuhan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biar lewat situasi yang kami hadapi, lewat keadaan ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan, bahkan Injil-Mu semakin luas disebarkan, sehingga banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, yang kami sudah pohonkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.